Salam Indonesia Raya, NKRI untuk selamanya. Baik, pada video yang kedua ini kami akan memaparkan nasionalisme terkait dengan fungsi ASN. Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di situ tertulis dengan jelas bahwa fungsi ASN adalah yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi itu adalah 3 fungsi ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kita mulai dari yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN adalah sebagai ujung tombak di dalam implementasi dan operasionalisasi kebijakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, masalahnya biasanya kebijakan itu bersifat abstrak dan makro. Maka tentu saja tugas ASN adalah menafsirkan alternatif tindakan yang bersifat konkret dan mikro. Tentu dalam hal ini harus dijiwai dengan semangat nasionalisme Pancasila. Selain itu, ASN harus bebas dari intervensi politik dan intervensi atasan yang memiliki kepentingan subjektif. Itu beberapa hal penting yang harus diingat ketika memahami ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Berbicara tentang kebijakan publik dalam konteks nasionalisme, tentu kita bicara tentang kebijakan publik yang pro dengan kepentingan nasional. Salah satunya adalah kebijakan tentang tingkat komponen dalam negeri atau biasa disingkat dengan TKDN. Yang dalam hal ini Kementerian Perindustrian banyak memainkan peran yang sangat penting. Nah, kebijakan TKDN ternyata sejalan dengan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. Sejak tahun 2006 pemerintah telah menjalankan program P3DN tersebut. Ini sebagai salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan sektor industri di dalam negeri sekaligus memacu perekonomian nasional. Pemerintah bahkan telah menerbitkan regulasi mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang salah satunya menyebutkan program penggunaan produk dalam negeri wajib didukung oleh kementerian lembaga, pemerintah daerah, BUMN serta BUMD yang melakukan pengadaan barang jasa melalui pembiayaan APBN, APB ataupun hibah. Dan yang baru-baru ini adalah terkait kebijakan publik Making Indonesia 4.0. Terkait Making Indonesia 4.0, Industri 4.0 berpeluang mewujudkan ekonomi Pancasila. Kebijakan Industri 4.0 diharapkan mendongkrak perekonomian nasional di era ekonomi digital sesuai prinsip dasar ekonomi Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk mendukung pelaku UMKM dengan membangun platform e-commerce. Kemenperin bahkan telah mengajak para pelaku industri kecil dan menengah nasional supaya ikut serta dalam program e-Smart IKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan perluasan pasar bagi produk IKM lokal hingga mampu menembus pasar ekspor melalui pemanfaatan platform digital. Itu tadi contoh-contoh kebijakan publik dalam konteks nasionalisme yang pro dengan kepentingan nasional. Kita lanjutkan.
ASN sebagai pelayan publik. Pelayanan publik harus dilakukan atas dasar pemenuhan kepentingan masyarakat. Bahkan sila-sila dalam Pancasila perlu diinternalisasikan ke dalam sendi-sendi pelayanan publik. Melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila itu, diharapkan tidak lagi terjadi praktik-praktik diskriminasi, praktik pungutan liar, ataupun praktik yang tidak patut dilakukan dan bahkan konflik kepentingan. Berikut ini kami paparkan pengamalan Pancasila dalam pelayanan publik. Sila yang pertama, contohnya menghindari adanya diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan tertentu di dalam pelayanan publik. Contoh sila kedua, harus menempatkan masyarakat pengguna layanan publik selayaknya manusia yang layak dimanusiakan. Selanjutnya, contoh pengamalan Pancasila di dalam pelayanan publik sila ketiga. Misalnya fokus pada pembangunan kepercayaan dan kolaborasi di antara warga negara. Contoh sila keempat, misal duduk bersama membahas permasalahan, harapan, keluhan, ataupun kebutuhan masyarakat. Dan contoh sila kelima, penyelenggaraan pelayanan publik tanpa melihat status, jabatan, atau sara di dalam pelayanannya. Terakhir, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Terkait dengan netralitas ASN, hiruk pikuk momentum pilkada dan pilpres mengundang sorotan publik terhadap netralitas ASN. Pembahasan ini selalu menjadi topik hangat yang dikritisi oleh berbagai kalangan, termasuk dalam hal pengawasan pemerintah terhadap perilaku ASN selama proses pemilihan berlangsung. Soal netralitas, Kepala BKN menekankan sikap netralitas wajib dimiliki karena ASN turut berperan menjaga keberagaman suku, etnis, dan agama di Indonesia. Dan ingat, ASN harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contoh lain ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa adalah sebagai berikut. ASN bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Penggunaan bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan. ASN mendukung pembangunan infrastruktur untuk kepentingan nasional. ASN mendukung pengembangan perwilayahan industri nasional. Baik, demikian pemaparan kami. Terima kasih. Salam Indonesia Raya, NKRI untuk selamanya.